merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Yuniati. Nama saya Lian Trilianti. Dan nama saya Iis Ismawati. Kami akan melakukan proses coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Oh ya, siapa kita yang selalu berinovasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Astri. Gimana sebaliknya dengan Bu Astri? Ya, alhamdulillah saya juga. Wis, sebelum kita melakukan coaching, kita akan diskusi dulu tentang rubrik penilaian ya. Tentunya rubrik penilaian itu mengenai coach dan coachee yang akan saya amati, dan tentunya nilainya sesuai dengan alur tirta. Lalu nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, lalu bagaimana coachee tersebut bisa merespon dari coachnya, dan nanti Ibu Is jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kolaboratif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu. Dan pertanyaan yang pertama tentunya yang akan saya tanyakan ke Bu Is, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Is tanyakan atau yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present ya Bu ya, kehadiran penuh. Yang keduanya adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiganya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu Is. Dari yang tadi Bu Is sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Is observasi? Kompetensi yang akan saya observasi yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang keduanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Is. Dan kira-kira indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Hebat sekali Bu Is. Baiklah, kalau begitu demikian dulu aja Bu ya kegiatan observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya kepada coachingnya. Semangat Bu Is. Terima kasih Bu Astri. Assalamualaikum Bu Lian. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Lian, katanya ada yang mau disampaikan. Apa betul Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Bu Iis. Sepertinya kita tidak bisa memiliki banyak waktu. Mungkin cukup 15-20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang akan mau disampaikan Bu? Begini Bu, saya perhatikan di sekolah saya itu metode belajar sama model belajarnya dari tahun ke tahun kok tidak berubah ya. Kemudian saya melihat kan sekarang perubahan zaman terus berubah ya Bu ya. Tapi sementara pembelajaran dan model-model metode pembelajaran guru-guru di sini kurang bervariatif Bu. Nah itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu saat ini. Kalau saya garis bawahi dari pembicaraan beliau, permasalahannya adalah metode pembelajaran rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Betul begitu Bu? Bu, banyak sekali saya melihat guru-guru di sini model pembelajarannya hanya model ceramah saja. Sebetulnya saya ingin adanya perubahan khususnya dalam penyampaian pembelajaran Bu. Nah menurut Ibu bagaimana ya kira-kira ya Bu ya? Baik. Kira-kira dalam pembicaraan ini apa yang ingin Ibu Lian dapatkan? Saya itu ingin ada perubahan dalam penggunaan metode dan model pembelajaran Bu. Misalnya sekarang kan sudah musim pembelajaran dengan teknologi ya Bu ya. Ada pemakaian kuisis atau mungkin penggunaan Canva, sehingga tidak hanya metode ceramah saja Bu yang digunakan. Nah saya ingin pembelajaran itu lebih bervariatif lagi Bu. Jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan
Kira-kira perubahan apa yang akan Ibu dapatkan? Mungkin perubahan yang akan saya dapatkan, Bu, suatu saat saya itu ingin adanya perubahan ya Bu di sekolah saya ini, sehingga model pembelajarannya itu lebih bervariatif lagi Bu, guru-gurunya lebih apa ya, jadi lebih ingin memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah ini Bu. Nah itu yang ingin saya dapatkan di sekolah ini Bu. Yang Bu Lian sampaikan tadi, pembelajarannya yang bervariasi ya, Ya, betul, dengan Bu. memanfaatkan teknologi. Betul. Nah, kira-kira kondisi yang ideal itu berarti adanya di level 10 ya. Betul sekali, Nah, Bu. kira-kira di sekolah Ibu sudah berada di level berapa? Mungkin sih saya lihat kondisi sekarang masih berada di level 6 Bu, karena di sekolah saya sebetulnya sarana dan prasarananya juga masih kurang Bu. Kemudian guru-gurunya juga masih tidak memiliki motivasi intrinsik Bu, sehingga sulit sekali ketika diajak untuk perubahan Bu. Itu yang saya rasakan seperti itu Bu. Tadi Ibu bilang itu kondisi sekarang itu ada di kondisi level 6. Ya betul Bu. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan yang lebih bervariatif di sekolah itu? Mungkin Bu, menurut saya bisa ditingkatkan sampai level 8 Bu. Karena kalau untuk level lebih lagi, saya butuh sarana dan prasarana yang mungkin lebih banyak lagi Bu. Nah sekarang juga udah adanya bantuan sih Bu ya, udah adanya bantuan dari pemerintah baik sarana maupun prasarana, sehingga saya yakin bisa lah Bu di level 8. Kemudian ada pelatihan-pelatihan juga Bu, sehingga saya dengan pelatihan kan bisa ya Bu ya memunculkan motivasi para guru-guru nih supaya lebih termotivasi lagi Bu untuk untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif. Mungkin di level 8 sih kayaknya cukup Bu. Bagus juga ya, itu ada di level 8. Kemudian Ibu tadi mau memanfaatkan sarana prasarana yang sudah diatur oleh pemerintah Ya, ya. betul, Bu. Kemudian adanya juga pelatihan-pelatihan. Ya. Itu idenya sudah bagus. Nah, kira-kira selain pelatihan itu ada nggak strategi lain? Sebetulnya saya juga masih bingung Bu. Mungkin adanya mentoring kayaknya ya Bu ya. Adanya mentoring atau pendampingan individu Bu, sepertinya bisa dicoba. Dan guru-guru tentunya sering dilibatkan juga Bu dalam pelatihan, yaitu strategi lain mungkin ya Bu ya. Semoga dengan strategi itu kan ada perubahan lah Bu di sekolah. Tadi Ibu bilang kan ada strateginya menggunakan sarana prasarana, Betul. kemudian ada pendampingan individu, Ya. kemudian ada juga pelatihan-pelatihan. Nah, dari ketiga strategi itu apa yang mau Ibu prioritaskan? Dari ketiga itu sepertinya saya lebih tertarik melakukan mentoring Bu. Ya saya mungkin mentoring ya, caranya atau langkahnya pertama tentu saya harus berdiskusi atau konsultasi dengan kepala sekolah Bu. Dengan kepala sekolah, kemudian bisa juga dengan bagian kurikulum untuk melakukan kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi bagi guru-guru Bu. Bagus itu bentuknya mentoring ya. Iya. Tadi Ibu bilang berarti yang terlibat adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, mungkin rekan-rekan sejawat juga tentu akan terlibat. Ya, bagus ya Bu ya. Berarti itu ada kolaborasi ya, Ya, antara semua pihak di Betul, situ. Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mengimplementasikannya? Tentu secepatnya Bu, karena sebetulnya saya sudah tidak sabar ya Bu ya melihat perubahan di sekolah ini gitu. Saya secepatnya tentu sih melalui langkah-langkah yang memang prosedurnya harus jelas ya Bu ya. Di antaranya ya saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah, tentunya saya berkonsultasi dengan rekan sejawat yang tentu ahli dalam bidang IT, kemudian rekan sejawat yang selama ini
sudah sering Bu, sudah sering melakukan pembelajaran yang bervariatif. Nah, saya akan berkolaborasi juga mungkin dengan rekan-rekan saya itu Bu. Seperti itu Bu. Bagus itu idenya Ibu. Ya, semoga Bu. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Sebetulnya saya mendapatkan gambaran Bu ya, mendapatkan gambaran bagaimana sih cara melakukan perubahan di sekolah ini gitu. Tadi saya terpikirkan adanya mentoring, kemudian saya terpikirkan saya harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat sehingga dengan berkolaborasi dengan mereka mudah-mudahan Bu ada perubahan sehingga pembelajaran di sekolah ini akan lebih bervariatif lagi Bu. Seperti itu Bu. Bagus itu Bu. Tadi saya dengar progresnya secepatnya ya, Iya, yaitu minggu betul, Bu. depan. Saya sudah tak sabar ingin melihat progresnya ya. Bu, Sama ya. Bu. Nanti kabar-kabari lagi kalau misalnya progresnya udah selesai ya Bu ya. Iya, Bu. Saya Siap, ingin Bu. melihat Iya. bagaimana itu progresnya Iya. itu. Siap, Semangat Bu. ya Bu Ya, Dian ya. iya, Bu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya sudah berkeluh kesah nih dengan Ibu ya. Semoga yang kita obrolkan hari ini memang memberikan manfaat bagi saya dan untuk rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Dian. Iya, Tetap Bu. semangat ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Astri. Tadi Bu Is sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lia tentunya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Saya sudah melakukan coaching dengan alur TIPA, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Is, menurut saya sebagai observer, proses coaching tersebut sudah berjalan dengan baik Bu, dan juga proses alurnya sudah sesuai. Dan Ibu juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Bu Lian sehingga Bu Lian bisa menemukan solusinya secara tidak langsung. Dan tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan proses coaching. Pertanyaan terakhir saya itu, jadi kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses TIRTA sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Is. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, amin Bu. Ya, demikian observasi kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya Bu ya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kita yang selalu berinovasi, berpikir kreatif. Assalamualaikum Bu Astri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Maaf sebelumnya. Waalaikumsalam Bu Lian. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana juga kabarnya Bu Lian? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching ya dengan Bu Is ya? Betul Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, kita akan diskusi dulu Bu tentang rubrik penilaian. Coach dan coaching nanti akan saya amati Bu, Iya. dan saya nilai sesuai dengan alur TIRTA. Betul. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coaching tersebut merespon dari coachnya, dan jangan lupa Bu sesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, ada beberapa Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu tanyakan kepada coaching ya, yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, lalu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul ya Bu ya, itu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi Bu? Baik, sebenarnya saya ingin mengobservasi mengenai bagaimana mendengar secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya. Indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu
yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching ini? Sebenarnya saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan. Oh iya, betul Bu, bagus sekali ya indikatornya. Nah sekarang mungkin Ibu bisa langsung melakukan coaching ya dengan Bu Iis. Mungkin demikian dulu ya Bu ya kegiatan pra observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Iis. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astri. Baik, Bu Iis. Tadi apa ya? Saya mau menyampaikan maaf sebelumnya. Yang saya dengar nih ya, katanya Bu Iis mau ada yang disampaikan. Apa ya kira-kira Bu Iis? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Astri. Nah, kira-kira ada waktu nggak Ibu untuk ngobrolnya? Ya tentu dong Bu Iis, paling kita ngobrolnya jangan terlalu lama ya sekitar 15 atau 20 menit lah ya Bu Iis ya. Baik Bu, jadi apa yang mau disampaikan oleh Bu Iis? Begini ya Bu, saya perhatikan dari pembelajaran guru-guru di sini gitu, sangat strateginya itu kurang bervariatif Bu. Gitu. Jadi saya ingin guru-guru di sini itu lebih bervariatif lagi supaya pembelajaran siswa itu lebih menyenangkan. Berarti kalau saya garis bawahi dari pembicaraan Ibu, permasalahannya adalah kayaknya metode pembelajaran Bu ya pada guru-guru yang kurang bervariatif. Betul ya Bu ya? Ya betul Bu. Baik, dari kira-kira dari pembicaraan ini apa sih sebenarnya Ibu ingin mendapatkan? Saya ingin dapatkan guru-guru itu lebih bervariatif lagi dalam pembelajarannya Bu, sehingga siswa itu lebih menyenangkan setiap proses pembelajarannya. Karena kebetulan sekarang kan adanya zaman teknologi ya Bu, dan kita itu sebagai guru harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah zaman sekarang itu kebetulan adalah teknologi. Saya ingin guru-guru itu lebih bervariatif lagi dalam menggunakan teknologinya. Bagus sekali Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan tuh tentunya ada perubahan ya Bu ya dari guru-guru. Nah kira-kira perubahan apa sih yang sebenarnya ingin Ibu dapatkan? Perubahan saya yaitu guru-gurunya lebih bervariatif Bu. Jadi ya tadi seperti itu supaya siswanya itu lebih menyenangkan dalam setiap proses pembelajaran. Ya, jadi pada yang tadi intinya Bu Iis sampaikan itu, jadi pembelajarannya variasi, tentunya dari modelnya mungkin ya Bu ya. Terus tadi, nah kalau dari pembelajaran yang bervariasi, kira-kira kan yang maksudnya kondisi yang ideal itu di skala 10 ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira kalau di sekolah Ibu tuh di skala berapa sih Bu? Untuk saat ini skala di sekolah saya mungkin di angka 7 Bu. Ya, betul. Nah, jadi kalau kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk mencapai perubahan itu bisa di angka skala yang menurut Ibu maksimal? Harus seperti apa sih Bu? Kondisi sebetulnya skalanya harusnya 10 ya, itu kondisinya. Cuman kemungkinan di sekolah saya bisa sampai 8,5 nilainya, karena kebetulan sekolah saya sudah mendaftarkan sarana dan prasarana, dan di kelas-kelas juga sudah menggunakan twin mirror di setiap tingkatan, sehingga guru-guru bisa menggunakan teknologi itu Bu. Nah, berarti dari yang Ibu sampaikan dari beberapa strategi nih Bu ya yang Ibu sampaikan, kira-kira prioritas mana sih yang akan Ibu dulukan? Mungkin prioritasnya saya akan pertama itu Bu, saya akan melakukan pendampingan individu dulu ya dengan rekan sejawat gitu, sejauh mana guru-guru tersebut untuk mengembangkan kompetensinya agar guru lebih bervariatif dalam menggunakan teknologinya. Kemudian selain itu saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga akan mengajak guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, salah satunya yaitu pelatihan di PMM Bu.
Bagus sekali ya Ibu, tadi sudah melibatkan rekan-rekan guru, ada koordinasi dengan kepala sekolah dan wakasek kurikulum tentunya sebagai petanggung jawabnya. Dari dari yang tadi Ibu sampaikan, kapan nih mau diimplementasikan kira-kira Bu? Mungkin secepatnya Bu. Kalau saya perhatikan itu kebetulan minggu depan adalah masuk KBM ya. Jadi mungkin besok saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Iya. Bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang bervariatif itu, Iya. mengajak guru-guru untuk lebih bervariatif lagi ya. Mungkin saya akan pendampingan dulu dengan rekan sejawat minimalnya seperti itu, kemudian nanti akan mengadakan workshop ya, pelatihannya gitu. Bagus sekali Bu. Nah, dari percakapan kita nih Bu, apa yang Ibu Is dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan ya, salah satunya yaitu mengembangkan bagaimana guru-guru itu lebih bervariatif lagi, yaitu salah satunya yang pertama adalah guru-guru, saya melakukan pendampingan individu dulu dengan guru-guru ya, kemudian dengan guru-guru melibatkan untuk mengikuti pelatihan gitu. Luar biasa sekali ya. Secara tidak langsung saya juga mendapat pencerahan dari Ibu sebenarnya ini. Baik, saya nggak sabarin nanti untuk proses kedepannya seperti apa. Nanti Ibu berkabar ya untuk tindak lanjut dan evaluasinya. Terima kasih waktunya Bu Is. Ya, sama-sama Bu Astrid, terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astrid. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Iis? Iya Ibu, saya sudah melakukan coaching tentunya dengan alur tirta Bu. Di Iya. situ saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan secara tidak langsung dia menemukan solusinya Bu. Oh iya Bu, bagus ya. Jadi yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi Ibu sudah menggunakan alur tirta ya? Betul. Iya, baik Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching tersebut tadi sudah sangat berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya tadi yang Ibu sebutkan alur tirta ya Bu ya, sudah sesuai dan Ibu juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Iis ya, sehingga Bu Iis bisa menemukan solusinya, Bu Iis bisa menemukan langkah-langkah ya, Betul. langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Dan tadi juga saya perhatikan Ibu sudah melakukan sesuai dengan proses coaching yang sesungguhnya Bu. Iya. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Kira-kira menurut Ibu ada kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan itu saya ingin bagaimana cara bisa memahami lagi untuk proses tirta sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi tentunya. Oh iya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Iya. Ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Ya demikian ya Bu ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kita yang selalu berinovasi, berpikir kreatif. Assalamualaikum Bu Lian. Waalaikumsalam Bu Iis, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Lian? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, begini ya Bu Lian, sebelum kita melakukan coaching, kita akan diskusi tentang rubrik penilaian. Iya betul Bu. Nah, rubrik penilaiannya di mana coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan alur tirta. Iya baik Bu. Nah, di dalam alur tirta itu yaitu ada bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coachee tersebut merespon dari coachnya, dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Potensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee saya Bu. Ya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif,
Kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Itu mungkin Bu kompetensi yang akan saya observasi Bu. Ya, yang ketiganya adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu proses dalam coaching ini. Indikatornya saya itu ingin bisa menemukan solusi Bu, solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching Bu. Baik Bu, mungkin demikian dulu ya Bu tentang kegiatan praobservasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching kepada Ibu Astri ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Lia. Iya, bagaimana sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu Iya, sehat juga. Bu? Alhamdulillah Bu. Nah, Bu Astri mau ada yang disampaikan kepada saya saat ini? Betul Bu, sebenarnya saya ingin ada yang disampaikan ke Bu Lia. Iya. Yang saya perhatikan ini permasalahan maaf Bu, maksudnya permasalahan yang saya hadapi ini yang saya sampaikan itu mengenai metode belajar yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan guru-gurunya tuh kurang variatif gitu loh Bu. Iya. Kalau saya garis bawahi dari pembicaraan Bu Astri itu permasalahannya ada di metode pembelajaran ya Bu ya. Betul. Mungkin metode pembelajaran yang dilakukan guru-guru di sini kurang bervariatif ya Bu ya. Betul. Biasanya mungkin hanya ceramah saja ya Bu ya. Betul, Sementara sekarang kan sudah perubahan zaman ya Bu ya. Betul. Harusnya ada metode kita juga berubah mungkin ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam pembicaraan ini nih apa yang ingin Bu Astri dapatkan? Satunya ada perubahan, pada intinya bagaimana guru-guru di sini variatif lah dalam mengajar. Jadi suasana belajarnya juga menyenangkan ke anak-anak. Betul Bu. Jadi yang Ibu harapkan adalah seperti itu ya Bu ya. Betul. Adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa sih yang betul-betul ingin Ibu dapatkan di sekolah ini Bu? Saya ingin guru-guru di sini berubah dalam penggunaan metode belajar, bisa disesuaikan dengan teknologi, bisa Canva, Quizzes atau Google Form atau jadi jangan ceramah aja gitu Bu. Jadi anak itu senang ketika proses KBM seperti itu. Betul ya Bu, kita perlu mengemas pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya Bu ya untuk siswa-siswa kita. Iya, Bu. Nah ini yang Ibu Astri sampaikan tadi, pembelajaran bervariasi, metode, model, berarti bisa dikatakan sepertinya kalau kondisi ideal itu ada di level 10 ya Bu ya. Nah kalau boleh saya tanya nih, kira-kira di sekolah Ibu itu sudah mencapai level berapa ya Bu ya? Masih di 6 sih Bu. Oh masih di 6 ya. Nah kalau misalnya masih di 6, level berapa sih yang ingin Ibu capai? Sebenarnya 8 juga saya sudah alhamdulillah banget loh Bu. Iya Karena, betul. ya dengan pengen 8 aja Bu. Jadi bagaimana supaya tahap itu bisa mencapai tahap itu Bu. Nah level 8 itu level ya cukup bagus juga ya Bu ya. Betul. Untuk mencapai level 8 nih, adakah usaha-usaha yang memang Ibu rencanakan untuk mencapai level itu? Iya, mungkin saya akan mengusulkan pelatihan Bu. Betul. Terus mungkin nanti ada diskusi dengan rekan sejawat. Terus mungkin ada pengajuan untuk sarpras dalam mendukung proses KBM seperti itu Ibu. Betul ya Bu ya, sarana juga harus mendukung ya Bu ya. Betul. Nah dari beberapa strategi yang terpikirkan Ibu saat ini, ada nggak yang menjadi prioritas yang betul-betul ingin Ibu laksanakan segera Bu? Kayaknya lebih ke diskusi rekan sejawat, jadi mentoring loh Bu, karena itu mudah dilakukan gitu Bu. Betul Bu, iya bagus sekali ya Bu ya. Mentoring, berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat. Menurut Ibu nih dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya senang sekali Bu, jadi akhirnya saya ada pencerahan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi guru-guru agar belajarnya juga lebih variatif Ibu. Iya, alhamdulillah ya Ibu sudah mendapat pencerahan atau gambaran mungkin ya Bu ya. Betul. Gambaran perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah sebetulnya saya sudah tidak sabar nih Bu ingin melihat ya bagaimana melihat progresnya. Nah kira-kira kapan Ibu mau Ibu laksanakan rencana-rencana Ibu itu? Segera Bu, karena saya juga nggak mau berdiam diri di kondisi yang metode belajarnya gitu-gitu aja Bu. Pokoknya segera nanti Bu. Oh iya Bu, saya tunggulah Bu ya kabar baiknya ya. Selamat Bu, semoga Ibu bisa bisa mengerjakan semua apa yang rencana Ibu. Terima kasih Bu Lia. Iya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Lian. Waalaikumsalam Bu Is. Bu Lian, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Astri ya? Ya betul Bu. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Tadi saya melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya. Jadi saya menanyakan tujuan, kemudian menggali identifikasi, saya bertanya tentang rencana aksi dan tanggung jawab terhadap Bu Astri Bu. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya Bu dan menemukan solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tersebut sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan dengan alur Tirta, dan Ibu sudah menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bu Astri sehingga Bu Astri bisa menemukan solusinya. Dan tadi juga saya sudah melihat proses coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta. Ya Bu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami mungkin ya Bu ya, lebih memahami seperti apa proses alur Tirta itu Bu, sehingga nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat. Saya Ya, Bu. akhiri ya Bu Ya, ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.